Bismillahirrahmanirrahim. Niki teng ayat walaqad karramna napa bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ngendikane pangeran nani rujuke teng pangeran nggih. Niki kaidah punipun nggih. Niki rujuke teng Allah Subhanahu wa taala. Niki penting kula aturaken nggih. Rujuke Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna kehormatan adalah makna menurut versinya Allah nggih. Karena istilah aku mulyakno bani napa Adam. Aku Allah mulyakno bani Adam. Sehingga niki sitok-sitok nggih ben sampean ngerti. Rukun isnad teng mriki sing sebagai musnad ilaih Allah. Berarti mulyane bani Adam niku mulya sing cara Allah. Terus mulya cara Allah nu sepundi? Nggih, mulya cara Allah napa? Sepundi. Karena ada kemuliaan menurut manusia, misalnya wong sugih, presiden, menteri, orang kaya. Juga ana mulya cara ukurane sinten Allah Subhanahu wa taala. Lah nani rujuke teng Allah. Ini kula terangaken. Ngendikane Allah taala, Bani Adam iku tak mulyakno. Lan Bani Adam tak kei kesempatan iso memperdayakan kendaraan baik yang darat maupun kendaraan apa? Laut. Dan mereka saya beri rezeki minat thayyibat, sesuatu yang positif. Misalnya bergizi baik, halal, terus punya dampak positif namanya apa? Thayyibat misalnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna apa? Tafdila. Terus Bani Adam niku kemuliaannya di atas rata-rata makhluk yang lain. Ayat ini menjadi ideologi besar dunia. Ini rungokno tenan nggih ben sampean nak ketemu pangeran selamat nggih. Iki pancen angel Mas ngaji niku niate kudu golek selamat ning Allah Subhanahu wa taala. Kula terangaken nggih. Mun niki kula tanggung jawab ning ngarepe Allah kena. Ning ngarepe sampean ku gampang, ora ono. Ini tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Mulyane Bani Adam itu berdasar hukum yang dirancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah, bukan mulya dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia. Nah sampean tangkel maksudnya seperti Gus, maksudnya ngeten, kita hidup misalnya di zaman jahiliyah, anak putri dari awal dianggap beban ekonomi sehingga punya tradisi nak di anak wedok dipendem urip-urip karena dianggap problem secara sosial, secara ekonomi. Di Cina karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional, setiap kelahiran dianggap problem. Lagi lahir sudah dianggap berapa? Problem. Sehingga di Cina ada undang-undang wajib anak satu. Indonesia dulu juga sama, tapi lewat KB masih tidak satu tapi pinter dua. Mulane rata-rata kiai ku tentang KB. Niki kula cerita. Artinya anak tiap lahir cara Allah nggawa kehormatan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu dari segi hukum agama. Kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing. Dalam negara yang penduduknya kecil disuruh memproduksi anak seaki-aki untuk memperpadat penduduk. Misalnya daerah transmigrasi. Tapi untuk daerah yang dianggap ledakan penduduk problem, setiap kelahiran dianggap apa? Problem. Terus manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri, ya? Menciptakan ukuran-ukurannya apa? Sendiri. Begitu juga ideologi dunia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Nah, cara ideologi Kristen, anak lahir itu membawa dosa, sehingga punya utang jasa sama Yesus karena Yesus yang menebus apa? Dosa. Tapi kalau kita ideologi Islam, buat anak gento, buat anak bajingan, lagi lahir precet, tetap yuladu alal fitrah. Dia tetap anak yang nopo suci. Niki sampean perhatikan. Nah, sejauh mana manusia itu masih melihat anak bayi ini sebagai aset agama atau aset ekonomi atau problem ekonomi atau aset sosial atau problem sosial. Ini mulane bener nggih fasodaqallahul azim ketika Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada akhirnya manusia itu nanti hijab.
Kena hijab ngeten nggih. Contone niki pentingnya ngaji ngawak kula. Misale kula nu seneng Quran. Seneng maca tasbih, seneng ngaji, seneng mulang. Sehingga duwe anak pertama iku seneng. Aku mesti mati. Nak mati kudu ana sing terusno agama. Anak-anakku lanang iso terusno agama. Senenge ra karuan, yo bandingane agama. Iki pentingnya cuci otak. Paham nggih? Nak wong kedonyan ki ngoten, duwe seleb, duwe gudang, duwe sawah, duwe tuwegal, jebule ora duwe anak utawa anak wedok-wedok. Ngenakno mantuku. Bareng precet lanang senenge ra kuan, ora kelyo. Keli udah bek nilai-nilai dunia. Ya saiki kena utek wong wedok-wedok sing trafficking. Wah iki bayi apik larang irgane nggih. Tenggene Pulau Kucing perbatasan Malaysia Kalimantan itu wonten trafficking perdagangan anak. Bayi lahir dianggap aset ekonomi. Nak gak pincang, gak picek, wah larang. Makanya sekarang kriminal terbesar di Jakarta di Kucing itu bukan kriminal prostitusi. Kriminal wong nakal produksi anak. Engko anak di napa? Kiai-kiai sing ngaramno wartawan ora pati setuju. Wartawan pancen dosa, penggane ngrasani wong. Tapi hikmahnya yo gede. Umpama ora ono wartawan, berita-berita ngono itu tidak diekspos secara nasional. Karena yang punya sigi, yang punya lusur, yang punya sidik itu hanya wartawan. Dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap nopo trafficking itu, pelaku-pelaku penjualan nopo anak itu. Nah, ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang. Kalau orang agama dianggap aset agama, ini penerus agama. Kalau orang kaya dianggap penerus dinasti kekayaan. Kalau trafficking dianggap aset ekonomi. Berarti PR ulama atau PR kiai adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif, yaitu dianggap sebagai aset apa? Agama. Kalau sampai kiai-kiai itu gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak, maka nanti kegagalan akan terus jalan. Karena nanti orang melihat anak sesuai desain, sesuai jalan otaknya masing-masing. Yang kalau nanti delok teng TV, kalau kan sering penelitian, ya selain delok teng TV sering penelitian. Direktur anak jalanan teng Jogja nu kanca akrab kula. Teng rumah singgah. Itu problemnya itu memang begitu. Orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih seneng produksi anak. Wong nakal sing produktif, sing tukang bayi. Niku dibuai secara nakal juga. Kemudian nanti anaknya apa? Dijual. Belum nanti di Kucing, di perbatasan Malaysia dengan Putih Kalimantan Barat. Itu ngeri betul. Sementara kita masih berkutat, itu tidak bisa. Mengenai Kanjeng Nabi dalam banyak hadis ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Gak apa-apa kowe golek bojo sing tukang manak. Asal anak iku dadekno banggaku. Iso mbok hitung to, misale anak 10 kere kabeh busung lapar banggane ning ndi. Dadi aja jumlah ketok, tapi yang melahirkan apa kebanggaan. Oh, kadang-kadang macane hadis ora bar, penting anake akeh. Terusane hadis itu sing ana banggane fa inni mubahin bikumul umam. Mboten niki kula cerita strategi politik ben sampean paham. Kemudian masalah KB, nggih rata kiai setuju. Saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas napa hidup yang lebih napa baik. Tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya nggih. Ben sampean ngrasa dosa nak melarat teman-teman ben ngrasa napa? Dosa. Misalnya kalau Cina yang kaya, iku kelangsungan kekayaannya bisa langgeng gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa? Kekayaan. Karena mereka hidup secara tertib, duit tabungan, anaknya lagi lahir di asuransikno. Sehingga lagi lahir di tabungan 1 miliar. Engko pas tuwek 10 miliar sehingga pas ABG puber langsung jadi bos. Dan Cina ini misalnya juga anak telu. Kue sing kiai musola langgar penceng ya dia anak telu. Anak lahir hamilnya wis diutangan. Lahirnya nganggo duit utangan. Ini tidak fair saja. Kemudian cara pendidikan ya pakai duit utang.
Bagaimana Anda bisa membayangkan anak telu iki sing anak imam mushola berkompetisi dengan dari lahir wis duwe asuransi. Kowe ini sinau tenan nganti jadi pakar ekonomi. Anak yang ini kan bisa saja karena radhi duwe kan milih jalan pintas dukun. Bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang? Paham ya? Kompetisi ini apa? Seimbang. Lu kalau ngomong buatan nuruti nafsu buatan. Ini masalah kita, masalah sosial kita. Sehingga kalau kita sudah berani jadi kiai harus berani membentuk zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah itu dimulai dari strategi yang rasional, yang masuk akal. Sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah. Lan iki perlu dingerteni santri-santri. Saake Quran, aku ora ndek warisan saake napa? Quran. Quran wis kangelan nerangno detail carane bagi tirkah. Yusikum wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waras. Wae Quran bakas warisan nganti bulet. Tirkah ngene lho, Jong. Nak anak wedok sitok untuk separuh. Nak anak luwih sakmene untuk 2/3. Diwarai carane bagi jebule dibagi ra ono. Paham ya? Saiki Qur'ane napa mboten saiki. Paling melanggar iki malah santri. Ngaji ning pondok ngaji faro. Tapi ra iso dipraktekno wong ra ono sing dibagi. Lah lha opo direwangi ono gawe aslul masalah, ono raut, ono aul, ono dawil fu, ono sulus bak. Jebule gledek ra ono sing dibagi. Sebab itu ayat di surat Nisa itu nanti diteruskan, termasuk ada aturan umum dari Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan, bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anake Cina duwe asuransi tabungan, sing anak telu ora jelas jaminane. Mitoni duwe utangan, kelahiran nganggo duwe utangan. Lho tekan berajak puber dititipno wong. Wis mbok kono apa terserah, pokoke anak kula saged mangan. Ya ini memang takdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kula gak ada resep dalam ini, gak ada resep. Kula pernah seminar di Jogja itu punya satu resep begini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram? Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya, sehingga uang mudah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang. Allah punya sunnah, barang halal pun bisa tumbuh. Saya ini misalnya, ini bedean, Cina anaknya lahir precet, misalnya, di deposito no 1 miliar ini akan tumbuh besar, karena deposito punya Pak Kaji sing sugih didik 1 miliar, ditokokno sapi, kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belanja 1 miliar untuk sapi kira-kira. Paham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat timbang pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram. Paham ya? Sama kok sing melarat itu ketemu melarat. Misalnya Cina kere duwe deposito mau 1 juta. Demi anake di depositokno. Bungane 1 juta kira-kira sak wulane 8.000 napa 800 niku. Pinten? 1.000 nggih, 1.000 nggih. Sekira-kira 1.000. Kowe kak kaji utawa ora kaji petani, duwe dhuwit 1 juta anak emprecet mbok tukokno pitik. Kabeh padha kabeh nggih. Kira-kira bungane dhuwit 1 juta ning deposito ambek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam ku bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu napa? Ya kula nu sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar.
Kula pancen mboten nate kula teko teng seminar buka. Ngenterangno jolo-jolo malah ora paham-paham. Dari kula sering diundang misalnya bareng profesor, jadi podo tak warase, maksudnya ini buatan repot, cara gawe rumus buatan apa? Buatan repot. Kalau mesti teko nak diundang ngoten karena jelas, ya paling orang 6, orang 8 tidak lebih. Gue yang pinter banyak diangel ngoten, maksudnya itu banyak. Udah wong pinter sing waras yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah. Bahwa kehalalan itu bisa tidak kalah dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif, misalnya selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat, apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya tidak beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank, itu bodoh. Perbandingan apa? Bodoh. Mestinya cara bandingkan kita tidak usah bank dengan bank. Paham ya? Wong deposito no 1 miliar neng bank yo mana, ditukokno sapi 1 miliar buat ternak gen apa mana, dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya, tidak nopo. Lan badhe ngaji niki sampean mikir tenan teng anak. Saake anake wong dolim iso kompetisi secara sehat, mergo wong tuane mikir tenan. Lho anake santri sak enake dhewe ning rumah iki. Kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua. Piye le didik agama. Lho kula nate melarat lho, saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah saya pernah melarat. Tapi kula riyen ndonga teng pangeran, ya Allah, saya tidak bisa, tidak boleh menterlankan anak. Kula agar maca ayat Faraid itu izin ke pangeran. Gunane apa ana ayat Faraid nak mati bludus. Wis bludus malah sing nglepas jenazah mesti nak wonten hak adami nggih hubungi keluarga. Ora duwe tirkah dite hak napa? Ada. Mati ra sopan. Mati mboten napa? Sopan. Padahal bayangannya Quran mati udah tirkah, nak ditirkah dibagi. Sampai Nabi ngendikan idza mata ibnu Adam ingkoto amaluhu ilamin salasin dimulai sodakotin jariatin. Tapi nak rada sodakotin jariatin, ya mata tenan, ora ana ilamin salasin, ora ana sodakotin, mata beneran. Padahal jelas-jelas nih hadis ilau dimulai ilah min salasin apa? Pertama apa? Sodakotin jariatin. Jadi kayak nak mati, kepengen ora ingkoto amaluhu, kepengen ora putus, kudu dimulai duwe sodakotin jariatin. Au ilmin yang tafa'u bi malah ora wong alim ya ora. Paham ya? Awaladin sholikin nak ora duwe sedekah jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan, engko ngaji dititipno wong. Misale mondok ada buat titipno wong iku, nah, tepakan kiai ini kedonyan perangan wedhus terus. Paham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa. Lho bapak kula nurian kula paling kula kenang saking bapak kula setunggal sering ngendikan iku lho. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lho coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu dimanage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak dimanage secara tertib. Ngaji sak koberi, dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Itu dakwah kok ngenteni diundang wong. Nah, orang sing ngundang nggih mboten purun apa? Dakwah. Bareng ana jamaah tabligh gak terima. Mergo ora kelompoke dhewe. Nu apa-apaan. Ya kula warai iki. Ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang zuriyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Zuriyah. Sampai nabi-nabi mesti dongane Robbi habli min ladunka dzurriyyatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedonyan mboten, umpamanya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwalikum, harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirkah ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset napa? Perjuangan. Mulane badhe ngaji niki adat istiadat radi popo blas mareni, mun ngandel kula nu mareni. Napa? Mareni. Bisa kok. Kula bolak-balik sering nggih. Itu bisa, gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir,
Kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam, karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Mulanya saya bilang, para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar itu kadang tumpul itu kan begini ya, bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa syariat, sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMTIM. Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama ndak? Mungkin cepat sapi Pak. Sapi, oke, belanja sapi 1 miliar nih ngomong penggemukan tok cepet suka. Wes banding paling sial, paling kecepet sitok mati, paling banter. Nah, kecepet mati podo, dan di bank juga ada resiko, kadang banknya ya bangkrut. Kok bank Senturi, ngoten kan jeneng apa? Bangkrut. Ini penting kalau aturaken, karena dzurriyyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim ini rungokaken. Nabi Ibrahim ketika ndakok Nabi Ismail tenggene Mekah, pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terusane sebuti Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan, sehingga anak saya punya ketahanan hidup. Tenggene juz setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minat samar. Apa Nabi itu kedonyan? Apa Nabi itu materialistik sehingga setiap kali donga mesti nglibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup, tak pasti napa? Sampai anak Julius benas sajdatan yang diwari warzuqni. Ora Rabbi firli tok, Rabbi firri warhamni wajburni cek ana napa? Warzuqni. Sing biasane nak ngomong ra di dhuwit oleh maca qalqalah fasih warzuqni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampean tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ning sinetron niku, sing numpak cowok ayu katokan cuwekak mbluwodor, supire iku mantan santri wetunan. Nak diundang pas salat dienggo sentak-sentak. Ya karena saiki gambarane ngoten, sing di donya Cina satpame alumni pondok. Sing di donya ora salat satpame alumni pondok. Ya memang itu takdir ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik, karena dimulai dari anak kita lahir. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak melahir, aku melarat minimal kayak pitik loro. Coba pitik didol ke bapak rokokan. Nah, itu kan lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah, nopo? Bisa. Kulo sering nangisi umat Islam. Kulo sering diskusi ngeten sampai orang-orang yang punya perhatian pada umat Islam. Sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat, sama seperti keharaman juga menjadi aset yang apa?